Halo semuanya. Ya, sudah ini sesi ke-8 yang kita ketemu. Masih saya terima kasih bisa bersama dengan Anda semua. Selama seminar berjalan yang banyak orang hadir dan saya bisa share firman Tuhan bersama, itu berbahagia. Dan semakin saya membaca kitab, dari sana kami dapat menemukan kasih Tuhan kepada kami, itu yang bagus sekali juga. Hari ini kita baca Yohanes pasal 13, mulai ayat 1 sampai 17 kita baca. Sementara itu ada sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada sesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisiki rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sampai 17 kita baca. Nah, sekarang kita dengar ada apa yang Yesus berkata di Yohanes pasal 13. Dan di sini masih Yesus belum disalibkan dan masih belum ditangkap juga. Nah, sebab itu, tapi hati Yesus sudah tangkap dan sudah disalibkan, mati, bangkit, dan diangkat surga. Nah, semua murid-murid yang bersama dengan Yesus dan mereka hidup tanpa Yesus setelah ia terangkat ke raja surga. Dan dia terus berpikir masa depan dan dia khawatir tentang murid-muridnya dan berkata kepada muridnya semua, "Sampai sekarang saya juga bertemu banyak orang dan beritakan Injil, dan banyak orang yang dengar firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, ada yang terima keselamatan, ada yang juga tidak. Dan yang datang di gereja dan melayani bersama, ada beberapa yang digoda,
Akhirnya mereka tidak mau datang di gereja lagi dan mengalir ke yang lain. Dan juga ada beberapa yang menolak Tuhan, menolak iman sampai tidak mau datang gereja lagi. Sekarang kita membaca kitab ini. Memang saya kira Tuhan sudah tahu semua hal ini akan terjadi dan Ia berkata semuanya. Jika kita sudah berada di dalam sehati, kita semua bahagia bersama. Tetapi setelah kita yakin keselamatan Tuhan, dan pada hari raya Paskah, tidak semuanya mempunyai satu hati. Dan pada saat Yesus mati dan bangkit 3 hari kemudian, memang semua murid-murid jumpai Yesus, mereka sangat-sangat berbahagia. Tapi tidak semuanya sama. Dan mereka semua diberi karunia Roh Kudus yang penuh kuasa. Tetapi walaupun begitu, tidak semuanya yang sama. Ada yang menolak Tuhan, meninggalkan gereja, dan juga ada yang melayani Tuhan dengan setia. Pada saat Yesus pasti akan terangkat kerajaan surga, Ia tidak lagi ketemu kita orangnya dengan tubuhnya diri. Dan bagaimana Tuhan memimpin kita pun sudah beda semuanya. Nah, ini apa yang Yesus sedang berpikir di Yohanes pasal ke-13. Jika saya melihat diri sendiri juga, terkadang saya melihat jemaat-jemaat saudara-saudari di gereja juga. Kadang saya terasa malu. Aduh, saudara itu berkata kepadaku, Pak Pendeta, tetapi aku sudah ada banyak sekali yang berkurang daripadanya. Sering saya merasa yang itu. Ada yang jemaat dan saudara yang menderitakan gereja, lalu menganiaya gereja, lalu mereka pulang gereja dan melayani Tuhan. Ini kelihatan lebih berharga dari sebelumnya. Dan ada seseorang merasa sangat berterima kasih, tapi setelah dia menanggalkan gereja, lalu berkata yang buruk tentang gereja dan menghambakannya, kiranya saya tidak akan bisa bertobat. Dan juga saya sekarang sudah melihat banyak jemaat-jemaat dan di dalam gereja, sejarah-sejarah gereja di sini juga, setelah reformasi dan sudah memulai gereja-gereja yang terbaru, kelihatannya indah sekali. Tapi beberapa saat kemudian itu sudah menjadi korup, kan? Dan di El Moody sepertinya hamba Tuhan yang luar biasa dulu ada di Amerika. Dan mereka sudah meninggal dunia. Sekarang gereja-gereja di Amerika sudah mulai jauh berbeda dari sebelumnya. Dan sekarang saat ini, kami kerja di Amerika dan banyak gereja-gereja di Amerika sudah berubah banyak dan akan memimpin pembaruan di Amerika. Memang walaupun begitu mereka tidak sebuah yang sama. Dan jika saya melihat diriku sendiri juga, kadang saya mempunyai hati-hati yang sangat sesungguh dan mengasihi Tuhan dan ingin memberi semua kepada Tuhan, tetapi juga terkadang aku teralir sampai keinginan daging dan emosiku, dan terkadang saya merasa malu sekali kepada Tuhan juga. Jika saya melihat jemaat-jemaat, mereka berkata, Pak Pendeta, tapi kiranya banyak saudara jauh lebih baik daripadaku. Mereka mengasihi Tuhan jauh lebih baik daripadaku. Sekarang, Tuhan Yesus sudah menghitung dan memperpikir semuanya. Sebentar lagi dia akan disalibkan, 3 hari selanjutnya akan bangkit dan diangkat kerajaan surga. Lalu pada hari Pentakosta memberi Roh Kudus dan semuanya diberi kuasa yang hebat. Tapi orang-orang iman korup ikut keinginan daging dan menjauhkan firman Tuhan. Pada saat ia berpikir hal-hal itu, memang ada banyak sekali Yesus mau katakan kepada mereka. Seperti yang ayat-ayat yang kita baca yang tadi, memang Yesus sedang ada di kerajaan surga. Tapi hati Tuhan bisa tiba di dalam hati kita. Kami dapat merasa begitu juga. Kita semua terima keselamatan Tuhan. Ini semuanya jadi oleh anugerah. Kita tidak diselamatkan oleh kita melakukan baik atau sempurna.
kita semua hanya orang-orang berdosa, tapi diselamatkan hanya oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi terkadang kami juga meninggikan diri dan kami menganggap diri orang-orang yang baik, menganggap sepi kepada yang lain-lain. Nah, hal-hal ini adalah apa? Ciri-ciri manusia. Ada beberapa gereja-gereja yang berkuat. Sebab setelah kuasa Tuhan terima Injil Yesus, tapi hancur. Tahun 1902 ada banyak pekerjaan hebat Injil di Pyongyang. Dan itu luar biasa saya dengar. Tetapi sekarang jika saya melihat Pyongyang, kota Pyongyang itu kota di mana paling jauh dari kekristenan. Komunis-komunis mereka menganiayai kekristenan, tidak sama sekali bisa temukan apa sejarah Kristen di sana. Jika saya melihat hal-hal ini terjadi, ya memang kita semua adalah betapa sia-sianya ini kan. Nah, sekarang Yesus Kristus, dia mati atas kayu salib, dengan itu dia menghapuskan semua dosa kita. Tapi maksud Yesus, ya itu tidak akan berakhir. Setelah itu, jemaah-jemaah, saudara-saudari, ada yang sukacita, tapi akan teralih ke keinginan daging. Yesus tahu dan memberitahukan firman Tuhan ini di dalam kitab suci yang kita baca tadi. Setelah saya menerima keselamatan Tuhan dan memulai misi ini dan membentuk gereja, jemaat, lalu ada tempat ibadah yang baik, saudara-saudari yang baik ada. Dan ada banyak yang berharga, banyak sekali. Saya merasa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih yang lain, tetapi jika saya melihat diriku sendiri juga ya, aku sudah beda. Banyak yang beda dari sebelumnya. Terkadang saya teralih keinginan daging juga. Banyak saudara-saudari yang lebih berharga daripada aku juga. Dan para hamba-hamba Tuhan di sini juga ada banyak yang hamba Tuhan yang luar biasa saya bisa temukan. Saya merasa berbahagia sekali. Tapi teman-teman, tapi saudara, kita semua akan berubah. Untuk hal itu, Yohanes pasal 13, Yesus sudah berkata, saya merasa syukur sekali kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan di sini, apa yang berharga, yang baik adalah setelah kita terima keselamatan Tuhan dan berada di dalam Kristus, Ia membasuh kaki kita. Ia sudah menghapus dosa kita di atas kayu salib. Kiranya itu cukup, tetapi kenapa engkau masih mau menghapus kaki kita? Ya, setelah kita menerima pengampunan dosa, kita pun berbuat kesalahan, kita pun sempat korup, kita pun dialir sampai keinginan-keinginan daging. Ya, Tuhan masih berpikir tentang kita. Ada yang kami mempunyai pendeta Kim Ki-song. Dia adalah peran utama dari film. Waktu saya melihat kehidupannya, ya sangat-sangat baik dia. Dan dulu dia juga terjatuh ke dalam godaan. Satu ketika dia menganiayai gereja. Sekarang dia dengan anugerah Tuhan terbalik dan sekarang kerja di dalam gereja ini. Satu ketika dia datang kepadaku berkata, "Ya Pak Pendeta, saya sekarang kiranya menganiayai Anda." Saya bilang, "Siapa yang tidak akan melawan? Aku pun melawan. Kita semua berkurang daripada Tuhan kan?" Setelah itu dia berubah hati dan hidup untuk Tuhan. Itu kelihatannya baik sekali. Waktu saya melihat dia, waduh ini saudara yang bagus sekali saya kira. Dan panitia utama dari gereja kami yang kerja untuk kami dan saudara-saudari, pada saat saya melihat mereka, ya hidup mereka sangat-sangat baik, hati mereka indah sekali. Terus saya mengucap syukur bagi Tuhan. Dan semua mereka sempat berubah. Dan bagaimana saya dapat menemukan hal itu adalah waktu saya melihat sejarah kekristenan.
Setelah reformasi, banyak gereja disatukan oleh Injil, tapi itu tidak akan berjalan seterusnya. Itu berubah. Saat John Wesley terima keselamatan Tuhan. Dan pada saat itu, semua gereja-gereja di Inggris menolak John Wesley. Dan nama John Wesley yang lain adalah penginjil di atas kuda. Dan dia pemimpin di penginjilan di luar. Kenapa dia terpanggil begitu penginjil di luar? Maksudnya dia tidak izin masuk ke dalam ruangan ibadah. Sebelum dia diselamatkan, dia sendiri seorang pendeta, bekerja yang baik juga, tapi masih belum terima keselamatan. Setelah dia terima, yakin keselamatan Tuhan, gereja mana saja pun di Inggris tidak akan terima Yohan Wesley. Dia tidak bisa izin masuk ke dalam tempat ibadah. Dia naik kuda, berjalan-jalan di mana-mana. Siapa saja yang ketemu, beritakan Injil. Satu orang, dua orang, selalu beritakan Injil. Dengan begitu sesungguh hatinya, dia beritakan Injil. Dengan begitu, gereja Metodis dimulai olehnya. Dan saat mereka memperpentingkan John Wesley menerima keselamatan, dan tanggal 24 Mei ini adalah hari yang pertobatan John Wesley. Jadi mereka merayakan itu juga kan? Tapi sekarang gereja itu sudah menjadi gereja yang menolak Injil Yesus. Nah, jika kita melihat semua hal-hal ini, ya, seorang manusiawi ini adalah sangat heran. Tidak sama sekali ada yang tidak akan berubah. Dan Yohanes pasal 13 ini, pada saat kita baca ini, Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan dosa kita. Tidak hanya itu aja, tapi saudara-saudari yang diselamatkan oleh Tuhan dan melayani Tuhan pada saat mereka korup dan menjadi tidak setia, inilah apa yang ia berkata untuk mereka. Saya membaca itu merasa bagus sekali. Pada saat Yesus mati atas kayu salib, dia tidak hanya menghapus dosa kita, dan juga sekarang dia mau membasuh kaki-kaki kita. Jika dia menghapus dosa kita di kayu salib, sudah cukup. Ada apa dia lagi melakukannya? Tetapi setelah itu pun sempat bisa berbuat salah, berbuat jahat, dan dia sendiri membasuh kaki kita. Oh, iya Tuhan. Inilah sebabnya kita dapat berdiri di atas iman. Sejak tahun yang lalu, misi kabar baik, Good News Mission ini adalah gereja mendunia. Dan banyak saluran televisi, radio, stasiun-stasiun siarkan program kami. Dan di Amerika juga sudah menjadi 50 stasiun yang siarkan khotbahku. Dan kapan saja mereka siapkan untuk putarkan khotbahku saya. Tapi jika saya melihat diri sendiri, aku tidak sama selalu. Terkadang hatiku tinggi, terkadang hatiku lemah, terkadang aku tidak terasa iman, ada yang banyak berkurang. Maksudnya aku tidak stabil, tidak selalu sama. Ya, seperti Yesus tidak hanya menghapus dosa kita, tapi ada yang datang ke tapi teralir ke keinginan daging setelah menerima kemampuan dosa tapi ikut godaan iblis. Yesus berpikir hal-hal ini semuanya. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ini apa yang Yesus kerjakan kepada kita. Kita berpikir, setelah saya terima keselamatan Tuhan dan melayani penginjilan, ini sudah hampir jadi 60 tahun. Ya, ini tidak singkat waktunya kan? Tapi selama 60 tahun ini Tuhan kerjakan yang luar biasa. Banyak sekali yang saya mengucap syukur sekali. Sangat-sangat terharu kepadaku. Tetapi jika saya melihat diriku sendiri, terkadang saya juga percaya diri tidak setia bagi Tuhan. Sering saya merasa malu kepada saudara-saudara. Dan saya juga sendiri berubah banyak. Sering saya jika tidak datang kepada Tuhan, dan
saya tidak akan menjaga. Jika saya sering bertemu, bersahabat, jika tidak berdoa, saya tidak akan bisa dipercayai. Jadi Yohanes pasal 13 ini, Yesus sudah berkata apa? Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Dia adalah murid Yesus Kristus. Setelah Yesus disalibkan dan setelah ia bangkit berdiri dan masih belum dia terangkat ke kerajaan surga. Selama 40 hari dia tinggal sini lalu dia bangkit. Tapi ini sebelum Yesus disalibkan. Tapi iblis sudah menggoda Yudas Iskariot dan sudah menarik dia sesuai dengan ingin iblis. Jika saya melihat firman seperti ini, maksudnya apa? Tuhan tidak akan percaya kita sendiri. Kalau begitu apa? Jika Tuhan tidak mempercayai kita, bagaimana lalu? Jika dia percaya kita, ia mempercayakan semuanya dan biarkan kita kerja, tapi Tuhan tidak mempercayai kita. Kita yang diselamatkan dan dibenarkan, tapi yang berdosa, meninggalkan Tuhan, mengikut keinginan daging. Dan ini semua tertulis di dalam sini. Inilah yang indah sekali di dalam kitab suci. Tuhan sudah tahu terkadang aku meninggikan hatiku. Tuhan sudah tahu terkadang saya tidak setia. Dan 2000 tahun yang lalu ia sudah tahu dan dia membasuh kakiku. Ini apa yang saya dapat membaca di sini. Dia sudah menghapuskan semua kesalahan-kesalahanku. Semua yang tempat berbau Tuhan membersihkan dari Yesus sendiri. Aku dapat melihat ini. Dengan ini hati, jika saya melihat, jika kita mengerti hati Tuhan, hendak Tuhan, setelah kita menerima pengampunan dosa dan terkadang bersalah, tapi Tuhan sudah memberi anugerah untuk kita balik kembali kepada Yesus. Ini apa? Luar biasa kan? Betapa berbahagia kepada Tuhan. Terkadang saudara-saudara yang mengkhianati gereja, setelah mereka menerima anugerah Tuhan dan balik ke gereja dan menyatukan hati dan kerja setia di dalam Injil Yesus. Dan ada saudara-saudara yang meninggikan diri lalu merendahkan diri. Nah, setelah kita membaca Alkitab ini, tidak hanya Yesus menghapuskan dosa kita oleh salibnya, tetapi setelah itu bagaimana kita dapat hidup oleh iman. Ini pun semua disiapkan oleh Tuhan sendiri. Barang siapa di antara di sini, tetapi jika Anda sudah sedikit jauh dari hati Tuhan, seperti Yudas Iskariot, dapat digunakan oleh iblis. Tetapi pada saat kita berada di dalam kasih Yesus Kristus, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, bagaimanapun iblis mengkhianati kita, mencobai kita, tetapi kita akan balik kepada Yesus dan mengikut kepada Yesus. Inilah yang indah sekali. Saat kita terima keselamatan, semuanya senang, berbahagia, mempunyai penuh semangatan, gembira. Tapi itu tidak stabil, tidak selalu. Terkadang teralir ke keinginan daging, merasa tidak enak, datang gereja, jauh dari gereja. Dan ini bisa terjadi. Inilah kita manusia. Jadi Yohanes pasal 13. Tuhan sudah tahu kita seperti ini. Lalu dia sendiri membasuh kaki kita. Dan maksudnya ia memberi anugerah kepada kita. Betapa indahnya, betapa terima kasih hal ini kepadanya. Jadi, Yesus bersama dengan kita. Ya, ini yang baik. Tetapi saat Yesus diangkat ke kerajaan surga, setelah itu pun dia bersama dengan kita. Dia sering memimpin kita dan menuntun kita. Walaupun ia tidak dilihat, kita tidak bisa meraba dia, tetapi selalu kita ketemu Yesus, selalu kita temukan Tuhan di dalam firman Tuhan, seperti jika kita melihat Yesus bagaimana dia membasuh kaki muridnya.
Dia masih melepaskan kita dari kesalahan dan biar kita melayani Tuhan. Berapa indahnya itu kan? Terkadang kita jauh daripada Tuhan dan balik ulang di gereja. Ini apa yang hubungan Yesus ingin buatkan kepada kita. Jika kita tidak tahu tentang hati Tuhan di Yohanes pasal 13, banyak orang yang masih bisa keluar gereja dan menuju ke duniawi. Jika kita baca ayat ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi Tuhan sudah tahu dia akan kembali kepada Tuhan Allah. Lalu dia tidak lagi bersama di sini. Tetapi hati Tuhan, hendak Tuhan sudah tiba di bumi ini untuk kita dan menolong kita bersama dengan kita. Jadi kapan saja, apa saja permasalahan, kesulitan kita menghadapi itu, tapi jika kita membuka hati terhadap Tuhan, sebab walaupun kita berdosa, kita mengalami kesulitan, jika kita berada di dalam sakit penyakit, tetap Tuhan memberi anugerah kepada kita. Hari ini ada seorang ibu yang muda kunjungi saya, dan setelah ketemu obrol samanya, katanya suaminya ada rumah sakit, katanya kemungkinan tidak akan hidup selama sebulan. Dan dia menangis. Ada apa yang saya bisa katakan kepadanya kan? Setelah suaminya meninggal dunia, bagaimana dia hidup? Dan untuk sementara kami doa bersama, Tuhan tolong memberi anugerah kepada suaminya. Tuhan tolong memberi penyembuhan dan memberi hidup baru biar dia hidup untuk Yesus. Kami berdoa. Tapi memang di dalam hati ibu ini suaminya sudah sama dengan mati. Tapi yang heran adalah yang saudari ini mempunyai sesungguh hati terhadap Tuhan. Ia datang kepadaku, obrol bersama dan doa bersama. Setelah itu, saya dapat merasa dia mempunyai sesungguh hati kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang ceritakan di Yohanes pasal 13. Ini apa yang maksud Tuhan kepada kita? Yesus mati atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dan juga ia tahu kita akan digoda, jatuh ke dalam kejahatan dan kesalahan. Dan dari sana ia membasuh kaki kita dan semuanya biar kita ditarik oleh Tuhan dan masuk ke dalam Yesus lagi. Ini apa yang pimpinan Tuhan kepada kita. Setelah kita menerima pengampunan dosa, ada beberapa yang meninggal gereja. Banyak masih ada. Memang alasannya masing-masing berbeda. Sebab pekerjaan atau yang lain, banyak alasan-alasan ada. Ya kan? Tetapi dengan kasih besar seperti yang di sini, membasuh kakinya, Yesus sedang saran kepada mereka datang kembalinya dan selamatkannya. Dan jika dia kelihatannya sulit, dia berbalik, bertobat lagi, datang ke gereja. Tetapi Yesus yang membasuh kakinya tetap ada. Sebab itu, kepada mereka yang meninggalkan gereja, bagi mereka pun kita punya harapan. Kepada mereka jatuh ke dalam dosa pun ada harapan. Pada saat kita terima pengampunan dosa, saat kita mempersembahkan semua hidup kita, itu pun tidak terasa sayang. Hidup untuk Injil itu menjadi berbahagia bagi kita. Tapi pada saat kita jatuh ke dalam godaan, kita jatuh ke dalam duniawi, yang sayang sekali adalah masih ada banyak yang begitu jatuh ke dalam tes atau ujian. Ini akan terjadi ke depan juga. Paulus juga pernah berkata, awal dia memberitakan Injil bersama saudara-saudara, mereka sudah meninggalkan aku. Aku tidak akan menghukum mereka, sebab Yesus masih mengasihi mereka. Sebab itu saudara, aku juga, kalau tidak, aku pun tidak akan ada di dalam gereja. Kemungkinan aku mengalir jalan duniawi. Tapi sungguh Tuhan mengerjakan yang hebat
seperti yang membasuh kaki kita. Dia menghapuskan semua segala kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kita dan semua segala kegelapan yang besar yang kecil di dalam kita dan pikiran-pikiran kita yang menjauhkan diri daripada Yesus. Semuanya dibasuh oleh Yesus sendiri biar kita balik pekerjaan untuk Injil Yesus. Inilah hal-hal yang baik sekali. Ini kita tidak bisa menyatakan dengan ucapan saja. Kami punya seorang pendeta Mun Hyung Yul, misionaris. Dia punya seorang kakaknya. Dulu dia mengkhianati gereja kami. Tapi yang heran adalah beberapa saat sebelumnya dia bertobat. Sekarang dia kerja luar biasa untuk gereja. Saya merasa senang berbahagia tentang hal itu. Nah, sekarang ada apa yang saya mau sampaikan? Membahas malam sesi ini adalah Yesus mati atas kayu salib dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit berdiri dan selama 40 hari bersama dengan saudara-saudara lalu diangkat ke kerajaan surga. Tetapi hati Yesus tetap bersama dengan kita. Jika kita semua harapkan berpikir tentang hati Yesus yang membasuh kaki kita. Jika begitu kita pasti penuh dengan syukuran. Walaupun kita masuk ke dalam ujian, kita berbuat salah, tetapi Tuhan sedang mengerjakan biar Dia tetap terima kita dan mengangkat kita ulang biar kita fokus dalam penginjilan. Jadi, Yesus mati atas kayu salib dan menghapus dosa kita, tapi itu tidak selesai. Setelah ia menghapuskan semua dosa kita, masih ada berada di dalam dosa, belum sadar, belum percaya, Yesus terus kerja untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Setelah orang terima keselamatan Tuhan dengan benar sekali, dan banyak yang jatuh ke dalam dosa lagi, Tuhan terus kerjakan biar mereka balik kepada Tuhan. Yesus itu sudah bersama dengan kita. Matius pasal terakhir, ayat terakhir bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Setelah kita menerima pengampunan dosa, gembira, berbahagia, ada yang dicobai, diuji, dan jatuh ke dalam duniawi. Tapi sedang Yesus tetap bersama dengan mereka, biar mereka bisa kembali kepada Tuhan, menjadi anggota tubuh Yesus Kristus, biar menjadi anggota jemaat, biar kerja untuk Yesus. Ini bagaimana Tuhan terus kerjakan dan pimpin kita selama 60 tahun berlalu dalam Injil Yesus Kristus. Banyak kali saya merasa ujian, kesulitan, semuanya. Dan jika saya berpikir ulang, waduh, bagaimana saya mengatasi semuanya? Oh, aku melakukan ini yang baik. Tidak sama sekali berpikir begitu. Setiap kali Yesus bantu saya. Dan sebab itu, walaupun kesulitan ada, aku tetap lanjut pelayanan. Terkadang, jika saya berada di dalam kesulitan-kesulitan, Yesus tetap berada di dalamku, menyertai denganku, dan membantu aku. Yesus berkata di Yohanes pasal 13, Dia tidak hanya menyelamatkan kita dengan kematiannya, tapi tetap menyertai dengan kita, pegang kita untuk bantu kita. Sebab Dia kita punya harapan dan iman kepadanya. Sering saya berpikir tentangnya. Dan jika tahun depan datang, ada banyak lulusan dari sekolah teologi kami. Selama 2 tahun mereka belajar selesai. Kalau begitu, minimal ribuan lulusan dari sekolah teologi kami akan kerja dengan kami. Dan jika mereka pergi ke luar dan beritakan khotbah Injil, jika saya berpikir hal itu, merasa senang berbahagia. Mereka hampir semuanya sudah lulus STT yang lain, tapi mereka belajar di sini, mereka heran, berbahagia. Dan mereka sekarang, memang juga jika mereka dalam pelayanan, mungkin ada jatuh ke dalam godaan dan kesedihan. Satu ketika, saya pernah berkata Eutychus di Kisah Para Rasul, pada saat dia duduk di jendela dan mengantuk. Pada saat dia antuk,
dia jatuh ke belakang. Dia jatuh keluar. Lalu saya berkata kepada jemaat-jemaat, ya memang tak jatuh ke dalam godaan itu, ya bisa jadi. Dan jika Anda duduk di jendela, ya agak ke sisi ke dalam. Jadi pada saat Anda jatuh, jatuh ke dalam, jangan keluar. Ya, jika Anda digoda, diuji, memang tetap ada di dalam gereja, tak masuk ke dalam gereja, datang kepada Yesus, bersekutu dalam saudara-saudara, bersahabat dengan hamba-hamba Tuhan, datang kepada Yesus. Saya sering berkata kepada mereka, Tuhan yang mengasihi kami, pemimpin kita, ini sudah 2 tahun, masih belum 2 tahun COVID kan, tapi kami melakukan banyak hal. Para hamba-hamba Tuhan memberi sambutan dan kesaksian setiap sesi. Memang sekarang saya sudah tidak bisa mengingat semuanya. Tapi mereka semua menyukai kami baik sekali. Dan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tetap bersama dengan kami. Tapi masih ada banyak yang teralih keinginan daging, anggap diri yang baik, walaupun ikut gereja, tapi mereka ikut keinginan diri sendiri. Untuk Tuhan memutarbalikkan mereka ke iman. Jadi Tuhan tulis Yohanes 13. Sampai sekarang memang kita semua pernah jatuh ke dalam keinginan-keinginan daging. Tapi Yesus bersama dengan kita. Sebab itu kita dapat melayani dengan hebat sekali. Saya selalu berpikir, merasa senang berbahagia. Hari ini saya tadi ada wawancara sama El Shaddai dari Ethiopia, dan juga ada permintaan dari sampaikan pesan di acara nasional di negara Ghana di Afrika. Dan 2 hari sebelumnya ada seorang jurnalis yang wawancara aku. Ia mau tanya, lalu dia datang dan dia dengar Injil juga. Dan Tuhan begitu tidak terus kerja tanpa istirahatnya. Dan ada apa yang kita harus tahu adalah iblis juga tidak berhenti dan usahakan kerja di dalam kita. Dan jika kita berpikir dua-duanya, dan jika kita berpikir apa yang terjadi, selalu senang berbahagia. Saya terima keselamatan Tuhan tahun 1962. Waktu saya masih mengikuti gereja Presbyterian, saya terus berkata kepada teman-temanku harus terima keselamatan Tuhan. Lalu saya bisa masuk sekolah misionaris, lalu bisa datang di desa namanya Apkoktong. Ya, secara manusiawi kiranya aku lapar dan mati. Sebab makanan yang saya bawa hanya buat seminggu saja. Tapi saya tidak meminta makan, tapi tetap hidup. Selalu saya suka naik gunung, karena di sana ada banyak yang bisa makan. Dan ada akar-akar dari rumputnya, ada daun yang baru, dan juga kulit-kulit dari pohon. Banyak yang bisa makan di hutan. Waktu saya meninggalkan daerah Akpuktung, saya berpikir apa? Jika saya berpikir, aku akan mati lapar di sini. Aku tidak sama sekali berpikir hal itu sangat berbahagia kepadaku. Mungkin aku sempat mati kelaparan, tapi saya tidak berpikir itu. Jika begitu, aku takut akan keluar daripadanya kan? Jika begitu, pelayanan daripadaku sudah selesai. Tetapi sebab Yesus bersama denganku, aku tidak berputus asa, tinggal di desa namanya Apkoktong, lalu pindah ke Apkok Changpali, lalu pindah ke militer. Dan di sana juga Tuhan menyertai denganku dan melayani Tuhan di sana pun luar biasa. Setiap hari Minggu banyak orang terima keselamatan. Aku sama dengan pendeta di tentara juga. Selalu Yesus, Tuhan bersama dengan kita. Yohanes pasal 13 ini apa? Sebelum Yesus terangkat kerajaan surga, sebelum ia disalibkan, dia sudah memanggil murid-muridnya,
membasuh kaki mereka sebab mereka sempat jatuh ke dalam kesalahan. Jadi membasuh kaki mereka terdahulu. Terkadang saya melihat saudara-saudara jatuh ke dalam godaan tapi datang kembali. Oh ya, Yesus basuh kakinya juga. Saya juga tidak lanjut pelayanan karena saya melakukan baik. Tapi Yesus membantu semua segala hal dalam kita. Terkadang ada masalah-masalah yang saya temukan ini menjadi kekhawatiran. Tapi semuanya dibereskan oleh anugerah Tuhan. Sungguh sebab COVID ini kami merasa sulit semua kan? Kita semua sulit. Dan sebab ini menjadi jalur yang terbaik untuk banyak negara seluruh dunia dapat dengar Injil Yesus Kristus. Dan setiap sesi kami dengar kesaksian-kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan. Mereka semua pendeta-pendeta yang besar dari negaranya. Betapa indahnya kami bisa kerja bersama, ya kan? Tidak hanya keselamatan kita saja, tapi bagaimana saya menjaga imanku. Kapan saja saya mengalih keinginanku jatuh ke dalam godaan. Jika ada di dalam kesulitan. Tapi Yesus tetap bersama dengan kita. Olehnya dapat mengatasinya. Saya merasa selalu berbahagia tentangnya. Yohanes pasal 13 ini, Yesus membasuh kaki muridnya. Petrus berkata, oh jangan. Kalau begitu, ya kamu tidak akan bagian dalam aku. Kalau begitu Petrus bilang, oh kalau begitu jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan sama kepalaku. Katanya yang sudah mandi tidak usah basuh diri lagi. Tuhan sudah siapkan semua segala untuk kita lanjut kehidupan rohani. Setelah selesai seminar minggu ini, kami akan dijadwalkan mengunjungi 4 negara di Afrika. Di sana saya akan memberitakan Injil dan buat seminar setiap malam juga. Akan dijadwalkan bertemu dengan beberapa presiden-presiden di negaranya dan akan rapat untuk pendidikan anak muda dengan Mind Education. Dan juga kami mempunyai rapat untuk memimpin sekolah-sekolah di Korea juga. Memang aku ada masih kekurangan dan lemah. Tapi Yesus tetap ada di dalam gereja. Dan sebab kami dapat memberitakan Injil seterusnya. Dan juga mulai tahun ini kami terus kami kerjakan di banyak negara. Dan setelah siaran disalurkan di banyak negara-negara. Banyak negara ada reaksinya cukup baik dari sebelumnya. Saya dengar banyak kali begitu. Dan dengan dengar siaran banyak orang terima keselamatan Tuhan. Hampir semuanya mau kerja dengan kami. Jadi kami membuatkan sekolah teologi lebih dari 10.000 murid gabung dan belajar. Mereka semua akan kerja kami. Dan selalu saya berpikir tentang Tuhan yang membantu, menolong kami. Saya merasa syukur sekali. Beberapa saat lagi, sebab aku sudah menjadi tua, Anda menjadi tua, dan kami semua tidak akan ada di sini, tapi akan balik ke negara Tuhan, kerajaan surga. Sampai saat itu, Tuhan pasti akan ada bersama dengan kita, udah siap untuk membasuh kasut kita, selalu siap Dia. Terkadang kita sudah bisa masuk ke dalam godaan, ujian, tetapi setiap saat jika kita bersahabat dalam firman Tuhan, dan mari kita hidup untuk Yesus, mari kita hidup untuk Injil. Jika ada kerugian-kerugian adamu, tapi mari jika kita hidup untuk Tuhan daripada hidup kita akan menjadi jauh lebih berbahagia dari sebelumnya. Saya merasa senang berbahagia dapat mengadakan seminar yang berharga ini. Pasti kami akan terus kerjakan sampai Yesus datang kembali. Terus kami akan utus misionari ke luar negeri. Pasti akan kami kerjakan. Dan setelah saya meninggal dunia, ada yang mengikut aku dan kerja. Jika dia meninggal, jika Tuhan datang agak lambat, sampai 50, 100, 200
tahun kemudian tetap Injil ini dapat dilanjutkan. Ini apa yang Yesus sekarang siapkan semuanya. Semoga Anda hidup untuk Yesus. Pasti dia akan menjadi berkat kepada hidupmu, dan semua orang-orang yang Anda mengasihi dapat diselamatkan oleh Tuhan. Semua segala pekerjaan yang hebat dapat terjadi kepadamu. Semoga Anda hidup untuk Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur sekali bagimu Tuhan. Jika kami melihat diri, kami adalah seorang yang jahat sekali. Tapi sebab Engkau menghapus dosa kami oleh darah-Mu Yesus, banyak orang digoda oleh iblis meninggalkan gereja. Tapi Tuhan tolong memberi anugerah kepada mereka. Tolonglah kami, biar kami menyatukan dan hidup untuk Yesus Kristus. Semoga pekerjaan yang luar biasa dapat terjadi melalui kami. Kami memuliakan nama-Mu yang membantu memimpin seminari yang luar biasa ini. Tuhan yang hidup di dalam kami, Engkau menjadi harapan kami. Semua saudara-saudari yang semua yang pendengar dan sekitarnya, semuanya semoga bisa terima keselamatan Tuhan. Banyak yang terima keselamatan Tuhan dari seluruh dunia. Terus menerus pekerjaan yang luar biasa ini dapat dinyatakan. Yesus yang mati untuk dosa kami di atas kayu salib, Engkau ingat dan tahu kehidupan kami dan siap diri, sebab Engkau kami dapat hidup terang dan berbahagia. Biarlah Tuhan, biar kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak semuanya.